Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Alfatania Prajasasmita dengan nomor absen 23 dan nomor ujian 03008165 serta kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membuat percobaan fermentasi dengan menggunakan proses pembuatan donat. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang terdiri dari tepung terigu, ragi instan, gula pasir, air hangat, telur, garam, susu bubuk, minyak goreng, mangkuk besar, sendok, nampan atau piring, dan wajan untuk menggoreng. Langkah pertama, siapkan wadah atau gelas, lalu tuangkan air hangat sebanyak 100 ml. Kemudian, beri 1 sendok ragi instan dan aduk hingga rata. Setelah itu, tutup dengan selembar tisu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ragi instan sudah aktif dan siap untuk digunakan. Ragi tersebut dapat digunakan ketika sudah ditutup dengan selembar tisu atau dengan kain biasa. Ragi yang sudah ditutup akan membentuk busa, dan jika sudah berbusa, maka ragi siap untuk digunakan. Langkah kedua, tuangkan tepung terigu ke dalam wadah atau mangkuk yang sudah berisi telur, gula pasir, susu bubuk, dan garam. Awalnya saya menuangkan secara perlahan, namun setelah itu saya tuang semuanya sekaligus. Kemudian aduk dengan menggunakan tangan. Mohon maaf atas tidak kenyamanan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Setelah semua tercampur rata, memasuki tahap ketiga yaitu menuangkan campuran ragi dengan air hangat ke dalam adonan tepung. Maka air tersebut bisa mengaktifkan enzim amilase pada tepung terigu. Enzim amilase ini akan memecah amilum dalam tepung terigu menjadi glukosa. Kemudian adonan roti diberi ragi atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Uleni adonan hingga kalis, namun jangan terlalu kuat saat menguleni dengan tangan. Lalu beri SP sebanyak 1 sendok teh. Hal ini opsional atau sesuai selera. Hal ini bertujuan untuk membuat donat lebih lembut saat dimakan. Jika sudah diuleni hingga kalis, selanjutnya ditutup dengan menggunakan kain. Jika adonan ditutup, maka ragi atau vermipan atau jamur Saccharomyces cerevisiae akan melakukan respirasi anaerobik. Saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu proses respirasi anaerobik. Proses respirasi anaerobik itu ada dua, yaitu glukosa terigu diglikolisis menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP atau kalor atau panas atau hangat, 2 NADH. Lalu yang kedua ada fermentasi.
2 asam pirufat melepaskan H2O menjadi asetaldehid. 2 asam pirufat juga melepaskan atom C menjadi CO2. Banyaknya CO2 ini terperangkap di dalam adonan sehingga adonan mengembang secara terus-menerus. Setelah dibiarkan selama kurang lebih 1,5 jam, adonan akan mengembang menjadi seperti ini. Kempeskan adonan dengan cara uleni kembali menggunakan tangan. Uleni sebentar saja. Tambahkan sedikit minyak goreng pada tangan sebelum menguleni kembali, karena supaya tidak lengket di tangan. Jangan menggunakan tepung, karena jika menggunakan tepung akan membuat adonan menjadi lebih keras. Lalu, ambil adonan sesuai selera. Bentuk menjadi bulat terlebih dahulu menggunakan tangan. Pipihkan sedikit, kemudian letakkan di atas nampan atau wadah yang sudah ditaburi dengan tepung supaya tidak lengket. Untuk membuat lubang di tengah, saya menggunakan cetakan spat. Ulangi proses ini hingga adonan habis. Maaf tidak terekam, sebenarnya setelah semua adonan dicetak dan diletakkan di atas nampan atau wadah, kemudian ditutup kembali dengan kain. Hal ini dilakukan untuk mencapai ukuran yang diinginkan. Jika adonan sudah mengembang sesuai selera, maka roti siap digoreng. Pada tahap terakhir, panaskan terlebih dahulu minyak goreng di atas wajan dengan api kecil. Jika sudah panas, masukkan dengan perlahan adonan donat. Goreng donat hingga berwarna kecoklatan. Ulangi tahap ini hingga semua adonan donat matang. Jika sudah matang, tiriskan. Seperti ini saat donat sudah matang akan berwarna kecoklatan. Beri topping sesuai selera. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan atas ketidaknyamannya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.